Hai, saya Citra. Kali ini kita akan melakukan instalasi PHP Framework yaitu YI Framework. Nah, untuk alat tempurnya kayak web server, text editor, composer, itu saya sudah download dan juga menginstal. Seperti biasa sih, cuma next doang. Nah, untuk alat-alat tempurnya itu yang harus kita butuhin itu apa aja sih? Yang pertama itu web server, bebas mau APPS ataupun mau sampai PP. Terus text editornya bisa Visual Studio Code atau Atom atau Notepad++ dan juga komposernya. Dan YI frameworknya. Lalu ke proses instalasi. Sebelumnya kita nyalain dulu APPS-nya, dan untuk APPS sendiri, PHP-nya itu bisa diubah. Nah, sekarang kita akan melakukan proses setting terlebih dahulu, di mana kita akan ke web servernya dan ke PHP. Nah, ini kita copy, lalu ke disk PC, properties, dan ke advanced setting. Nah, pada pad yang atas sama yang bawah ini kita tambahin dua-duanya dengan cara memasukkan hasil kopian kita tadi. Ini karena saya sudah ada, jadi tidak perlu menambahkan. Kalau sudah, tinggal klik OK aja, dan kalau perlu di restart. Nah, untuk komposernya sendiri karena sudah diinstal, kurang lebih tampilannya seperti ini di command prompt. Nah, untuk YI frameworknya saya menggunakan yang to advance. Nah, pada PPS ini bagian htdocs atau www kita membuat folder project kita bebas namanya. Nah, karena saya sudah download sebelumnya, saya akan melakukan ekstraksi ke folder yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kalau sudah kita cek aja. Nah, ini sudah ada. Nah, di dalam advance ini kita harus mengeluarkan file-file tersebut. Nah, kalau sudah, kita akan memindahkan file composer.par-nya ke file project kita tadi. Ini tinggal di-cut aja. Terus ke APPS, ke www. Nah, tinggal dipindahkan ke sini. Kalau sudah, tinggal buka text editornya. Saya pakai Visual Studio Code karena lebih gampang. Terus kita open folder file project kita tadi. Nah, ini kalau sudah, kita ke terminal. Oh ya, ini sih cuman cek komposer dong. Kita kan ke file yang init, jadi kita masukkan php init, lalu enter. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Di sini saya memasukkannya 0 development dan ketik Y.
Nah, ini mengenerate semuanya. Ini prosesnya sudah selesai, lalu kita akan melakukan uji coba. Untuk uji coba sendiri, pastikan web servernya nyala dan kita ke localhost. Nah, kita ke folder project. Nah, di sini tuh ada backend dan frontend. Jadi kalian bisa buka dua-duanya atau salah satu juga bebas. Nah, ini tinggal diklik web. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti proses instalasi framework-nya itu sudah selesai. Ini untuk bagian backend-nya. Nah, sekarang sih kita akan melakukan proses konfigurasi dan migrating database. Tapi sebelumnya, kita akan melakukan pengecekan dulu terhadap requirement.php-nya ini tuh untuk melihat apakah pada framework ini ada yang error atau tidak. Karena kalau yang error itu biasanya listnya itu warna merah. Karena ini hijau sama kuning semua, berarti ini masih aman. Nah, sekarang kita melakukan konfigurasi dan migrasi database. Untuk melakukannya kita menggunakan terminal di text editor, tapi sebelumnya kita ke folder command dulu, lalu config. Nah, di sini ada main strip local.php. Nah, di sini tuh localhost-nya, dan ini Y2 Advanced itu adalah nama database-nya. Terus ada password-nya. Untuk AMPPS itu biasanya diisi MySQL. Kalau untuk XAMPP itu harus dikosongin doang. Nah, terus kita ke localhost php myadmin dan membuat database. Untuk nama database-nya sih bebas. Nah, ini database-nya belum ada tabel sama sekali. Nah, untuk nama database-nya kita ganti menggunakan nama database yang tadi. Lalu ke terminal. Nah, pada terminal ini kita masukkan php yii, lalu di enter. Nah, kalau sudah, kita masukkan lagi php yii dengan tambahan migrate. Karena untuk migrasi database yang ada di database sebelumnya. Nah, ini kalau sudah seperti ini, tinggal ketikkan Y aja, lalu enter. Nah, ini sudah selesai. Dan kita bisa melakukan uji coba. Tapi sebelumnya kita cek dulu dan kita refresh dulu php myadmin-nya. Nah, pada database yang sudah kita buat ini sudah ada tabel migration dan user karena proses migrasi database sebelumnya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba lagi. Ini di bagian front end. Nah, kita klik sign up dan kita daftarkan. Untuk username-nya sih bebas, username, email, dan password-nya.
Nah, kalau sudah tinggal sign up. Kalau berhasil tuh biasanya langsung ke tampilan ini. Berarti sudah berhasil login. Biasanya suka ada verifikasi email, tapi kalau nggak ada pun juga nggak masalah. Dan kita cek di localhost phpMyAdmin tadi di bagian database, bagian user. Nah, ini record yang sudah kita buat, yang tadi pas sign up sih. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai.